Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat pejuang fillah dengan saya Ukhti Farah. Insya Allah hari ini kita akan mengisahkan sebuah cerita pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan tema diperbudak cinta. Masya Allah, hari ini insya Allah dengan keadaan di bulan suci Ramadan, dengan keadaan yang penuh berkah, insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada sahabat-sahabat pejuang fillah keadaan yang sehat walafiat, dan semoga berjumpa lagi pada video-video selanjutnya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dan terima kasih kepada sahabat pejuang fillah yang telah mengikuti channel pejuang fillah, dan semoga Allah memberkati semua yang telah saya sampaikan dan yang mana sahabat pejuang fillah menerimanya, insya Allah. Dan video kali ini, cerita kali ini mengisahkan seorang ahli ibadah yang baru mengenal adanya cinta. Dengan cerita ini mungkin sahabat pejuang fillah bisa menjadi motivasi untuk kehidupan pribadi atau untuk orang lainnya, insya Allah. Dan cerita ini mengajarkan kita adanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya cinta kita tahu artinya kasih sayang, ya. Dan sahabat pejuang fillah, terima kasih telah mendukung kami dengan cara subscribe, like, comment, dan bagikan videonya ini sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih juga yang telah mengikuti kami dari pertama membangun YouTube Pejuang Fillah Channel. Dan terima kasih juga untuk yang semuanya telah mengikuti kami. Terima kasih. Dan sahabat pejuang fillah, mari kita mendengarkan sebuah kisah pada sahabat-sahabat Rasulullah. Yuk simak video berikut ini. Terima kasih. Al-Kisah, ada salah seorang abid, ahli ibadah yang taat. Ia salat hingga kedua kakinya bengkak. Ia menangis sampai matanya sakit. Suatu hari, keluarganya dan tetangganya mendatanginya dan memintanya untuk menikah. Maka mereka membeli seorang budak wanita. Kebetulan wanita itu seorang penyanyi yang cantik dan rupawan. Pada suatu hari, ketika ahli ibadah itu sedang asyik di mihrabnya melakukan salat, tiba-tiba budak wanita itu menyanyi dengan suara yang lantang. Suaranya begitu indah menusuk kalbu, membangkitkan urat-urat syahwat kaum lelaki, tak terkecuali hati sang abid. Jiwanya seolah-olah melayang jauh ke angkasa dan luas, membayangkan keindahan bersama sang budak cantik itu. Lalu ia tersadar dengan bayangan negatifnya dan beristighfar. Ia berusaha bertahan dalam konsentrasi dan kekusyukannya. Namun, ia tak kuasa. Setan telah mengalahkannya. Wanita itu lalu menghampiri dan berkata, "Wahai tuanku, engkau telah menghabiskan masa mudamu dan engkau telak kelazatan dunia sepanjang hayatmu. Tidak ada salahnya jika sekarang engkau bersenang-senang denganku, menikmati tubuhku. Sebagai pelepas lelahmu, tubuhku yang indah ini hanya untukmu. Sungguh aku telah memendam rasa cinta sejak pertama kali ku melihat wajahmu. Aku ingin tubuhmu menyentuh tubuhku. Kapan lagi engkau menyentuh tubuhku? Engkau, wahai Tuhanku, adalah belahan jiwaku. Tidakkah engkau mau melepas kerinduanku dan menghilangkan dahaga cintaku?" Mendengar godaan sang wanita, sang abid tak kuasa menolaknya. Imannya ketika itu telah kalah dengan bujukan setan melalui wanitanya yang cantik. Ia membayangkan
alangkah indahnya jika ia bersama wanita cantik itu. Wajahnya yang cantik, tubuhnya yang semampai telah melupakannya akan akibat dosa. Jiwanya telah dipenjara cinta membara, cinta yang bukan selayaknya ia tempatkan. Bukankah cinta suci hanyalah ketika diikat dalam ikatan suci, pernikahan? Sang abid akhirnya menyanggupi tawaran budak wanitanya itu. Na'udzubillah min zalik. Rebut kehormatan budak wanita itu dan kehormatan dirinya. Ia sibuk menikmati wanita itu dan rela menggeser kenikmatan beribadah kepada Allah yang telah ia pertahankan sebelumnya. Berita sang abid, ahli ibadah tersebut yang terjerumus ke kubang maksiat ini kemudian terdengar oleh salah seorang sahabatnya, juga seorang ahli ibadah. Sahabat itu lalu menulis surat kepadanya. Sahabatku yang sedang dipenjara cinta, yang nikmat berzikirnya telah terempas, yang telah mengabaikan kelezatannya dengan Al-Quran. Kusyuk dan bersedih karena takut kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar bahwa kamu telah membeli seorang budak wanita dan engkau telah tukar akhiratmu dengan wanita itu. Kalau engkau memang menjual yang banyak akhirat dengan yang sedikit dunia, maka aku mengingatkan menasihatimu akan datangnya sang penghancur kelezatan, sang perontok hawa nafsu, dan sang penyatim yang membuat yatim anak-anak. Membayangkan sekiranya ia datang kepadamu, lalu ia membuat sekujur tubuhmu luluh tak bertenaga, dan ketika tubuhmu diselimuti kain kafan, lalu kamu meninggalkan kerabat, keluarga dan tetangga. Aku mewanti-wantimu dari teriakan dan jeritan umat manusia disebabkan takut kepada Yang Maha Perkasa, Allah Ta'ala. Aku mewanti-wantimu saudaraku dari amarahnya malaikat ketika ia menutup catatanmu lalu ia hempaskan. Dalam surat tersebut, ketika selesai membaca surat dari sahabatnya, maka ia bergetarlah sekujur tubuh sang abid, ahli ibadah itu. Karena takut kepada Allah, menangislah ia sejadi-jadinya, lalu berkata, Ya Allah, sungguh aku telah diperbudak cinta kepada dunia dan meninggalkan cintanya kepadamu. Aku telah bertukar yang banyak dengan yang sedikit. Ampuni aku ya Allah. Maka bertobatlah ahli ibadah itu. Tak berselang 3 hari kemudian ia meninggal dunia. Sahabatnya yang memberi nasihat yang berkirim surat tersebut, ia kemudian berkata, Aku melihatnya dalam mimpi dan aku bertanya kepadanya, bagaimana Allah memperlakukanmu? Maka ia berkata, aku telah bertemu dengan Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Ia memberikan kepadaku surga. Sahabat pejuang film, singkat cerita dari Diperbudak Cinta ataupun kesimpulan dari cerita Diperbudak Cinta, saudaraku, kisah ini bukan mengajarkan kepada kita untuk melakukan dosa secara sengaja ataupun melakukan zina secara sengaja. Tidak demikian. Justru kisah ini mengajarkan kepada kita agar jangan melakukan sampai terjebak ke dalam kemaksiatan. Andai kata kita berprinsip, saya berbuat dosa dulu, lalu nanti saya akan bertobat. Siapa yang akan menjamin umur kita? Bagaimana kalau sedang bermaksiat, malaikat mencabut nyawa kita dan belum pernah bertobat? Tentu kita akan mati dalam kondisi sau'ul khatimah, dan kita tidak bisa menjamin kapan Allah mencabut nyawa kita. Dengan cerita Diperbudak Cinta ini, kita bisa mengambil kesimpulan atau motivasi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan pribadi kita. Sahabat pejuang filah, dunia semakin tidak sehat
tidak baik sekarang ini. Semua tentang kriminal, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Kita sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa mengambil motivasi untuk kehidupan kita, bahkan untuk orang lain, ya. Karena untuk anak zaman sekarang pun sulit untuk kita embankan nasihat-nasihat untuk mereka karena pergaulan sudah bebas, ya. Baik, sahabat pejuang fillah, bertemu lagi dengan video-video selanjutnya, insyaallah apabila Allah berkehendaki, ya. Syukran kasiran sahabat pejuang fillah sudah mengikuti kami sejauh ini. Dan terima kasih untuk sahabat pejuang fillah yang sudah subscribe, like, comment, and share video yang berlalu saat ini dan untuk yang akan datang insyaallah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.